Ya, saya akan jelaskan tentang poin-poin penting apa saja yang ini standar minimal sebetulnya, standar minimal yang kita tulis di bagian ketiga atau bab 3 dari proposal penelitian kita. Oke. Standar minimal ini kalau ada dalam dalam proposal kita, minimal itu sudah mencukupi. Ya. Saya akan jelaskan trik dan cara mudah untuk menyusun bab 3 itu. Ya, karena bab 3 itu sebetulnya dia tergantung dari latar belakang masalah yang kita tulis, kemudian juga teori yang kita pakai. Jadi bab 3 itu sebetulnya jauh lebih mudah daripada bab 1. Ya. Kalau bab 2 kan hanya kita cari teori, kemudian kita ramu, ya. Kemudian jadilah bab 2. Intinya bab 2 itu banyak dari referensi buku dan jurnal. Ya, kita meramu saja di situ sebetulnya. Kita meramu ibarat gulai itu kita mengumpulkan daun salamnya, daun jeruknya, cabenya, kan bumbunya kita ramu jadi satu. Nah, bab 3 ini itu cara memasaknya lagi. Nah, ya, cara masaknya. Oke. Baik, yang pertama di bab 3 itu, kalau dalam panduan skripsi kita, bagian pertamanya itu lihat yang PTK ya. Ada namanya setting penelitian. Setting penelitian halaman 44. Setting penelitian. Ketemu? Ketemu ya? Nah, setting penelitian yang pertama kita jelaskan di situ apa jenis penelitian. Jenis penelitiannya. Kalau PTK, nah ini catat ya poin pentingnya. Kalau PTK, karena kita mata kuliah PTK kan, kita jelaskan di situ dengan memulai begini. Adapun jenis penelitian ini adalah, nah biasanya kalimat-kalimat yang digunakan seperti itu. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Ya. Penelitian tindakan kelas. Setelah itu kita jelaskan apa itu PTK. PTK menurut Suharsimi Arikunto adalah, atau menurut yang lain, menurut para ahli yang lain, pokoknya cari satu atau dua ahli yang menjelaskan apa itu PTK. Oke. Setelah kita jelaskan apa itu PTK, kemudian kita sebutkan sedikit alasan mengapa kita menggunakan PTK. Oke. Kalau kualitatif berarti, oh ya, kecepatan ya. Ya, kita sebutkan sekilas mengapa kita pilih jenis penelitian PTK itu pada bagian A ini. Ya. Berarti adapun peneliti memilih jenis penelitian ini dengan alasan apa? Titik-titik. Misalnya dengan alasan penelitian ini bertujuan untuk merubah kondisi belajar atau situasi belajar atau hasil belajar atau motivasi belajar atau lain-lain yang menjadi fokus penelitian kita pada siswa pada mata pelajaran apa dengan menggunakan metode, nah, sehingga ini dianggap cocok dengan jenis PTK ini. Nah, itu alasan. Paham ya? Nah, ibu-ibu kan kalau cari alasan bisa ya, pandai ya. Ya. Alasannya banyak ya. Oke, paham ya? Nah, kalau kuanti atau yang lain sama juga. Sama ya. Cuman tambahannya nanti kalau kuali biasanya ada modelnya. Misalnya kan adapun model kualitatif ya, model jenis penelitian kualitatif yang dipakai pada penelitiannya adalah studi kasus misalnya, atau fenomenologi misalnya, atau grounded theory misalnya, atau apalagi. Ya banyak yang lain ya. Adapun model penelitian kualitatif yang digunakan adalah, adapun model penelitian kuantitatif yang digunakan adalah ada yang
korelasional, ada yang komparasi dan lain-lain. Ya, jadi dijelaskan lebih spesifik. Kalau PTK kan nggak ada jenis spesifiknya kan? Ya, kalaupun disebutkan ada yang PTK cenderung ke kuanti atau kuali, tapi tidak perlu dijelaskan. Tapi kalau kuali perlu kita jelaskan sedikit. Apa model pendekatan kualitatif yang kita gunakan? Karena kualitatif itu beda-beda. Kalau fenomenologi itu dia fokus mengkaji pengalaman terdalam dari seseorang. Kalau studi kasus, dia fokus mengkaji hubungan sebab akibat yang terjadi di sebuah atau fenomena yang terjadi di sebuah organisasi misalnya atau masyarakat misalnya. Itu ya. Oke. Nah, itu aja pada bagian ini. Jadi yang perlu dijelaskan apa? Apa jenis penelitiannya? Kemudian jelaskan jenis penelitian itu. Kemudian berikan penjelasan apa sebab atau alasan kita menggunakannya. Paham ya? Oke, itu aja pada bagian A ini. Kemudian bagian B. Lokasi dan waktu penelitian. Nah, ini lagi lokasi dan waktu penelitian. Ini juga sangat singkat sekali, paling 1 paragraf selesai. Gimana? Ya, lokasi. Berarti kita menjelaskan di mana lokasinya. Ya, di mana lokasi? Misal di SD apa? Lengkap. Ya, sesuai dengan judul kita buat lokasinya. Kan di judul sudah ada tertera lokasi kan? SD berapa kan begitu? Ya, misalnya SD atau MI Al-Kifayah Riau yang beralamat di Jalan UK misalnya, perumahan apa, itu jelas lokasi namanya ya. Kemudian waktunya kapan? Kapan kita rencananya melakukan penelitian ini? Nah, sesuai dengan apa kita, dengan rencana kita. Kalau misalnya sekarang kita sudah buat proposal, kemungkinan besar dan di akhir bulan ini kita seminar misalnya, berarti penelitian kita lakukan kapan? 1 April misalnya kan, sampai 15 April di lapangan. Kemudian setelah analisis datanya sampai kapan? Gimana? Ya. Enggak masalah. Enggak, kita kan PTK. Jadi PTK itu dia tidak mesti sesuai dengan alur pelajaran itu. Karena tujuan kita itu untuk meneliti pada bagian tertentu yang dirasa sulit. Ya, jadi enggak mesti kita sesuaikan dengan itu. Misalnya kalau kita meneliti temanya ternyata tema 1 dan sudah berakhir, kita boleh lakukan tema itu lagi untuk uji coba. Kerjasama dengan guru. Ya, jadi kalau bisa menyesuaikan dengan guru lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, tidak jadi masalah. Kita tetap fokus dengan penelitian kita. Ya, bisa. Itu kan perencanaan. Berarti nanti ketika sudah dilakukan itu dirubah. Ya. Kalau ternyata setelah kita melakukan berubah tanggalnya, ya dirubah aja nggak apa-apa. Ya, oke, ini singkat kan? Jelaskan lokasinya di mana, kemudian waktunya kapan. Waktu berarti berkaitan dengan tanggal dilakukan. Ya. Kalau PTK minimal itu 2 minggu, karena dia 4 pertemuan kan? Ya, 2 siklus. Ya, biasanya kalau sekarang kan 1 mata pelajaran itu ada yang 2 kali seminggu kan gitu. Jadi kita bisa lakukan dalam seminggu itu 1 siklus, 2 pertemuan. Berarti minimal 2 minggu lah. Emi ya. Kalau kuali minimal 2 bulanan standarnya ya. Ya, karena dia menggali, dia datang ke lapangan, kemudian lakukan observasi, pemantauan gitu ya. Ya. Jadi sebelum saya melanjutkan babak skripsi itu, saya melakukan observasi terlebih dahulu. Saya dari bulan Januari, pertengahan Desember, Januari, Februari. Di pertengahan Maret saya sudah selesai melakukan observasinya. Saya menyusun proposal gimana Pak? Apa? Enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak masalah. Saya tulis dulu pagi buku, nanti kalau
Ya. Tapi kan udah begini, soalnya di bulan 4 itu kan udah Ramadan. Ya. Jadi mungkin masuknya sudah itu Pak. Tinggal umpamanya 2 minggu ya masuk. Cuma pesan lah paling Ya, ya. gaji itu. Jadi saya ambil dan efektifnya. Ya, itu apa aja? Komunikasikan dengan pembimbing itu. Intinya itu. Kemudian bagian ketiga, kita masuk bagian ketiga yaitu subjek dan objek penelitian. Ya, subjek dan objek penelitian. Berarti yang C ini menjelaskan dua hal. Yang pertama subjek penelitian. Kalau dalam kualitatif disebut dengan informan penelitian, ya. Itu bedanya. Subjek atau informan itu adalah orang yang kita teliti. Ya, kalau kualitatif dia orang yang akan memberikan Kalau PTK orang yang kita beri tindakan. Ya berarti subjeknya siapa? Siswa. Yang menjadi subjek kita siswa. Kalau kualitatif yang kita wawancarai gurunya, berarti informannya guru. Biasanya dalam kualitatif ada informan kunci, ada informan pendukung atau informan tambahan. Ya, informan kunci itu berarti orang yang sentral, orang tokoh utama yang akan kita teliti. Misalnya kalau kita meneliti tentang peran guru kelas dalam internalisasi nilai-nilai akhlakul karimah di sekolah, berarti siapa tokoh utamanya? Guru kelas. Ya. Kemudian bisa tidak kita wawancari kepala sekolah, siswa, wakil kesiswaan atau guru yang lain? Bisa. Mereka sebagai informan tambahan, pendukung. Jadi informan tambahan itu maksudnya orang yang mengetahui keadaan informan utama. Observer. Ya, kalau PTK berarti PTK itu memang di mana-mana yang menjadi subjek itu adalah siswa. Ya, karena kelompok belajar kan. Berarti siswa subjeknya. Kemudian peran guru apa di situ? Observer dia. Ya, dia sebagai observer atau partner dari peneliti. Ya. Oke. Kemudian objek penelitian itu kembali kepada judul. Fokus ke judul. Apa judul kita, itulah objek penelitian kita. Ya, mau PTK kualitatif apa sama. Ya, objek penelitian itu maksudnya apa yang kita teliti. Intinya apa? Persoalan yang kita teliti itu apa? Nah, itu objeknya. Kalau kita misalnya merumuskan judul motivasi guru dalam mengajar misalnya, berarti objek penelitiannya apa? Motivasi guru. Ya. Itu objeknya. Berarti objek itu berkaitan dengan fokus penelitian kita. Ya. Kalau PTK ya sesuai judul. Dia fokusnya meneliti apa? Itulah objeknya. Jadi kalau subjek itu orang, objek itu adalah apa yang kita teliti, bukan siapa yang kita teliti. Ya. Siapa yang kita teliti itu adalah subjek, tapi kalau apa yang kita teliti itu objek. Ya. Subjeknya guru. Objeknya sesuai judul. Kompetensi kepribadian guru itu objeknya. Iya. Iya, itu objeknya. Iya, itu sesuai judul. Iya. Iya. Karena kan judulnya spesifik kan. Dia kompetensi guru dalam mengembangkan karakter anak usia dini. Berarti objeknya adalah kompetensi guru dalam mengembangkan karakter anak usia dini. Ya, gurunya. Informannya berarti gurunya. Ya, berarti Umi nggak pakai kata subjek di situ, tapi informan karena kualitatif. Ya. Pembiasaan. Oh, sedekah jadinya. Kenapa nggak jadi yang kemarin?
Kenapa enggak nampak? Judulnya apa kemarin? Tapi kan kalau saya lihat dari proses mengajarnya kemarin ya, belajar mengajarnya, itu ada nilainya. Bukan hanya sekedar menghafal, mengetahui maknanya. Kemudian dari makna itu dijelaskan. Itu enggak proses belajarnya. Nah, bisa aja sebetulnya. Bisa itu. Tapi enggak apa-apa. Ya, bisa itu. Apa? Pembiasaan sedekah? Ada pembiasaan sedekah di situ. Ada ya, bisa. Ya enggak apa-apa, bisa juga tuh. Yang kemarin juga bisa tuh. Ya, subjeknya bukan objeknya tuh. Itu objeknya. Pembiasaan sedekah berarti subjeknya yang diteliti itu bukan. Jadi siswa itu susah juga kalau anak TK tuh dia wawancarai, dia apa susah. Coba judulnya apa tadi? Pembiasaan sedekah. Itu nanti yang jadi informan utamanya bukan siswa, bisa jadi gurunya. Kenapa? Kalau yang diwawancarai siswa, sejauh mana siswa itu mampu untuk menjawab pertanyaan kita tuh kalau diwawancarai. Anak TK kita tanya, pertanyaannya apa contohnya yang mau ditanyakan? Kira-kira jawabannya apa tuh? Saya yakin bingung. Iya bingung. Makanya kalau ini yang diteliti justru nanti tapi kalau kemarin itu jelas fokusnya gurunya. Kemudian selain guru fokusnya pada pembelajarannya. Di pembelajaran Asmaul Husna itu yang pertama tentang metode bagaimana mengajarkannya. Yang kedua memahamkan ke anak. Asmaul Husna itu kan persoalan tauhid. Berarti ada pendidikan tauhid di situ. Kalau tadi misalnya dengan metode gerakan ada di situ berkaitan dengan motorik ya. Itu dia. Kalau yang ini yang menjadi apa gurunya, siswanya nggak bisa, anaknya nggak bisa. Ya gurunya jadinya. Berarti nanti guru itu harus punya evaluasi kegiatan sedekah ini. Ada catatannya enggak? Ada pantauannya enggak? Sehingga guru tuh betul-betul dia melihat ada enggak perubahannya. Itu dia. Ya. Yang harus diapakan? Iya, dua-duanya. Oke, kita lanjut ya. Nanti nggak selesai. Baik, kita masuk ke nomor 2. Ya, bagian kedua dari bab 3. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian. Kalau PTK dalam prosedur penelitian ini dijelaskan yang pertama perencanaan.
Perencanaan. Perencanaan. Nah, jelaskan di sini seperti apa perencanaan penelitiannya. Ya. Perencanaan penelitiannya seperti apa? Ya, karena ini hanya ada di PTK saja. Apa itu perencanaan? Kemudian bagaimana perencanaannya? Kemudian yang bagian kedua, tindakan penelitian. Kalau di kuanti kuali ini nggak ada. Nah, ini hanya PTK. Tindakan penelitian. Tindakan penelitian sesuai yang ada di buku. Tindakan penelitian itu isinya tentang, yang pertama, jelaskan apa itu tindakan penelitian dalam PTK. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Ya. Apa itu tindakan penelitian dalam PTK? Yang kedua, jelaskan langkah-langkah tindakannya. Langkah-langkah kita mau melakukan ini dengan cara seperti apa? Atau di sini prosedur kerjanya, SOP dalam melakukan tindakan itu. Ya, misalnya dalam tindakan ini akan dilakukan 2 siklus. 1 siklus 2 pertemuan. Setiap pertemuan berapa menit? Kemudian jelaskan langkah-langkah 1 guru apa, 2, 3, 4 sampai selesai. Tapi tidak seperti RPPH ya. Ya, dia mirip seperti RPPH tapi bukan RPPH. Ini hanya langkah-langkah saja. Ya. Langkah-langkah ini ada dalam teori. Jelaskan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ya. Yang C, observasi tindakan. Observasi ya. Ikuti aja pembimbingnya. Suruh rubah-rubah. Karena mau bagaimanapun pembimbing tuh ya punya otoritas kan. Ya, dia sudah, walaupun kata saya begini tapi kata pembimbingnya begitu, ya ikuti pembimbingnya. Nanti ada yang mengalah nanti itu. Ya. Ya. Makanya kenapa yang uji itu 4 orang? Supaya tadi ngumpul pendapat itu semua menghasilkan satu kesepakatan. Nah, itu dia. Iya, bukan mahasiswa. Observasi tindakan. Di sini kita menjelaskan apa itu observasi tindakan. Ya, apa observasi tindakan? Kemudian apa jenis observasi yang kita gunakan? Oh, kita misalnya pakai checklist behavior. Checklist behavior itu kita buat indikator-indikator perilaku yang muncul ketika kita observasi. Misalnya apa? Siswa bertanya dan mengacungkan jempol, kita buat. Siswa antusias melihat ke depan, kita buat poin-poinnya dulu. Nanti kalau muncul perilaku itu kita checklist. Ada. Oh, siswa mengacungkan jempol aktif belajar, ada misalnya kan. Siswa bertanya, ada, checklist, tinggal checklist. Jadi checklist behavior itu perilaku yang dikira-kira muncul ketika proses belajar, itu kita buat poin-poinnya, kemudian kita checklist kalau itu ada. Pakai tabel. Ya. Pakai apa? Itu di apa tadi? Di jenis observasi tadi. Itu bisa apa saja? Bisa apa saja? Ya, berdasarkan teori. Jadi jangan asal buat pertanyaan. Pertanyaan, wawancara, kemudian draft observasi. Tadi checklist perilaku-perilaku yang dikira-kira muncul itu berdasarkan teori.
Karena teori memprediksi apa yang akan muncul. Nah, jadi kita buat daftar pertanyaan, buat formulir blanko observasi itu harus berdasarkan teori. Karena kalau enggak nanti nyimpang. Kalau karakter biasanya Teori pendidikan karakter. Berarti pertanyaannya seputar apa yang dibicarakan teori itu yang kita tanyakan. Misalnya indikator pendidikan karakter itu ada 4. Berarti dari 4 itu kita buat pertanyaan. Nah, itu dia nih. Ya. Jadi semua balik ke teori. Ya, karena nanti yang akan kita cek adalah berdasarkan teori ini. Apakah sesuai dengan teori yang terjadi di lapangan atau bertolak belakang, kan begitu. Karena sifat penelitian Umi itu mengecek. Ya. Kan apa tadi? Kompetensi kepribadian guru dalam karakter anak. Yang pertama Umi cari tentang kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian apa saja indikatornya? Itu nanti teorinya. Itu nanti dari teori itu dibuatlah panduan wawancara dan panduan observasi. Kemudian pendidikan karakter juga begitu. Cari teorinya, kemudian hubungkan dengan kompetensi profesional guru dan buat pertanyaannya. Berarti Umi itu menanyakan seputar bagaimana kompetensi kepribadian guru dalam perannya sebagai orang yang menanamkan karakter kepada anak. Berarti pertanyaan seputar itu. Misalnya kompetensi kepribadian guru itu yang pertama apa misalnya? Guru sebagai tauladan. Misalnya ya. Berarti yang kita tanyakan apa? Apakah Anda bisa memberikan tauladan kepada anak didik yang Anda didik? Misalkan itu yang pertama. Kan berkaitan dengan. Yang kedua, bagaimana cara Anda memberikan tauladan itu? Seputar itu kira-kira. Jadi dia tidak terpisah pertanyaannya. Pertanyaannya satu tapi untuk dua sangkut menyangkut tadi. Itu kualitatif. Oke. Sama, kualitatif bisa checklist, bisa anecdotal record, banyak jenisnya tuh kalau teori observasi itu. Bisa juga time sampling, ya, hanya mengobservasi di waktu-waktu tertentu saja. Tapi biasanya kalau di kelas yang kita observasi pakai checklist behavior itu, ya, atau anecdotal record. Ada lagi yang pakai diary, jadi mengobservasinya tuh detail. Ini tergantung informannya biasanya. Checklist behavior aja. Bukan. Secara umum. Jadi panduan observasi bukan untuk per anak ya, tapi dibuat secara umum. Kalaupun nanti diobservasi misalnya pada anak-anak tertentu, ya nanti ada keterangannya tuh. Tapi umum saja, misalnya apa? Anak setelah bersedekah kemudian apa? Anak terbiasa bersedekah misalnya, checklist. Kemudian apa lagi? Anak nampak senang setelah bersedekah, checklist. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi itu berdasarkan teori itu, Umi. Ya. Menyusunnya itu berdasarkan teori, bukan sembarangan. Makanya mesti baca teori baru kita susun berdasarkan teori. Pertanyaan dan panduan observasinya. Ya, tentang apa tadi? Cari teori pembiasaan. Habit. Ada teori psikologi itu pembiasaan. Ya, teori tentang pembiasaan dan satu lagi tadi. Cari teori tentang sedekah, manfaat sedekah, apa kan di situ bisa kita gali kan? Misalnya dari bersedekah muncul perilaku senang, berarti ada hubungannya tuh. Orang biasa bersedekah, dia jadi suka, sosialnya bagus misalnya kan? Itu bisa kita tanyakan ke gurunya. Ya, bisa kita gali dari perilaku sehari-hari siswa.
Nanti akan diarahkan pembimbing tuh. Pembimbingnya siapa? Pak Simbolon, Pak Robi. Ya, kalau bisa pembimbingnya yang orang paham kualitatif ya. Ya, kalau enggak paham kualitatif itu nanti apa susah. Muyar. Nah, Pak Muyar paham kualitatif. Ya, kalau Pak Simbolon lip dari riset. Pak Robi kurang tahu saya, tapi kalau saya sama, dia lip dari riset juga. Pak Marzuki itu orang-orang umum, apa dia PAI biasanya dia banyak ke PTK, library riset apa kan, ya. Karena kualitatif beda, ya. Ya nggak apa-apa, nanti yang uji di kualitatif pun kayaknya nggak ada yang apa kualitatif. Oke, kemudian kita lanjut bagian keempat, refleksi. Ya, refleksi. Pertama jelaskan apa itu refleksi. Refleksi itu apa, Bun? Hah? Refleksi apa? Ya, refleksi itu kita berkaca kan gitu ya. Berkaca itu melihat kembali apa yang sudah terjadi untuk apa? Untuk diperbaiki. Jadi tindakan yang sudah kita lakukan di pertemuan pertama, kita cek lagi, kita lihat kembali bagaimana prosesnya, kemudian kita lihat kendalanya apa, yang sudah dicapai apa, yang bagus apa, kemudian kendala kita coba eliminasi di pertemuan kedua, kan gitu ya, kita perbaiki. Sehingga di pertemuan kedua kesalahan yang terjadi di pertemuan pertama tidak lagi terjadi, kendala-kendala bisa diminimalisir, atau refleksi namanya. Jadi refleksi itu dilakukan untuk apa? Untuk menyempurnakan tindakan penelitian yang sudah kita lakukan. Makanya dia dilakukan berkali-kali. Kenapa berkali-kali? Karena ada kemungkinan setiap kali tindakan itu ada kelemahannya, ada errornya, ada kesalahan yang dilakukan. Ya, itu ya refleksi. Refleksi tujuan untuk memperbaiki. Ya. Sama. Kalau dirubah nanti malah nggak nampak apanya. Iya. RPPH-nya 1 saja. Iya. Cuman siklusnya 2, pertemuannya. Jadi 4 kali itu yang kita lakukan terus. Iya. Itu aja kegiatannya. Cuman setiap kegiatan itu ada evaluasi. Misalnya pertemuan pertama gurunya belum begitu menguasai. Berarti di pertemuan kedua gurunya harus lebih menguasai. Kemudian di pertemuan kedua misalnya murid ada yang belum, hasil refleksinya ya, murid ada yang belum terperhatikan oleh guru. Berarti di pertemuan ketiga diperbaiki. Semua murid mesti diperhatikan. Ya, mesti aktif. Nah, itu maksudnya. Jadi tindakannya sama, itu aja. Kalau dirubah tindakannya malah terjadi apa? Hah? Iya, bukan kesalahan. Hah? Bias. Tahu bias? Bias tuh kalau kena hujan tuh bias ya. Bias. Kalau biak tahu biak? Babiak. Basah kan? Oke. Bias itu rancu. Terjadi kerancuan. Kenapa dia rancu? Bisa jadi misalnya pada pertemuan pertama kita pakai media ini, anak emang nggak suka media itu. Di pertemuan kedua kita pakai media yang berbeda, ternyata faktornya anak itu bagus hasilnya bukan karena prosesnya, tapi karena jenis medianya. Sementara dalam judul kita menggunakan
media yang sudah kita tunjuk. Paham ya? Medianya nggak boleh tukar-tukar. Gini, media itu nggak boleh ditukar, tapi boleh diperbaiki, dimodifikasi. Misalnya pertemuan pertama kita kan misalnya ya, yang motorik halus, misalnya bernyanyi. Pertemuan pertama bernyanyinya misalnya duduk saja. Anak-anak nggak tertarik, capek Umi. Pertemuan kedua suruh berdiri, lebih semangat. Pertemuan ketiga, kursi semua singkirkan, buang keluar. Jadi bebas salah kan? Nah, itu dia. Iya. Jadi media tak boleh tapi settingnya bisa kita bukan setting ya. Kegiatannya bisa kita variasikan. Kita mungkin terjadi itu. Iya, jadi RPPH itu berubahnya bukan merubah media, bukan merubah strategi, tapi diperbaiki. Jadi cari kelemahannya di mana. Iya, intinya jangan merubah objek penelitian kita, ya fokus penelitian kita. Oke. Kemudian bagian ketiga dari metode penelitian, yaitu teknik pengumpulan data. Ini penting ya. Ini banyak di sini yang sesat kemudian tersesatkan. Kenapa tersesatkan? Karena ada pembimbing yang tak faham. Nah, ini sebabnya. Jadi banyak yang dia kualitatif tapi metodenya kuantitatif. Banyak yang kuanti tapi metodenya kualitatif. Nah, ini banyak nih. Ya, pas ujian banyak saya temukan. Di PIAUD untung saya nggak ikut nguji, itu aja. PIAUD saya nggak ikut. Itu alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Jadi teknik pengumpulan data itu adalah cara kita memperoleh data. Ya. Teknik pengumpulan data ini mesti sesuai dengan jenis penelitian yang kita pakai. Teknik pengumpulan data harus sesuai dengan jenis penelitian yang kita gunakan. Karena saling terkait. Kita nggak mungkin bisa mengumpulkan data yang sifatnya kuantitatif dengan cara wawancara. Nggak akan bisa. Bagaimana caranya kita mengangkakan wawancara? Bisa nggak, Mi? Wawancara itu apa? Narasi. Kualitatif sifatnya. Bagaimana caranya kita mengkuantikannya? Nggak bisa kan? Makanya kalau kuantitatif biasanya itu teknik pengumpulan datanya adalah dengan angket. Nah, kalau angket itu langsung berbentuk angka hasilnya. Yang kalau Umi pernah ikut BPJS, kemudian suruh ngisi kan tuh? Di BPJS pernah ikut? Kan disurvei itu sama dokternya kepuasan terhadap pelayanan di klinik atau di rumah sakit tertentu. Misalnya sangat puas, tidak puas. Sangat puas nilainya 3, puas 2, tidak puas 1. Langsung nanti hasilnya berbentuk angka. Berapa yang nilainya 3 dijumlahkan, berapa nilainya 2 dijumlahkan, berapa 1 dijumlahkan. Ketemu angka. Berarti setiap orang angkanya berbeda. Itu kuantitatif. Ya, dengan angket atau skala psikologi namanya. Makanya kalau kuanti mestinya datanya berbentuk angka atau berbentuk kualitatif. Data yang kita kumpulkan dengan metode kuantitatif harusnya dia berbentuk angka atau berbentuk narasi, berbentuk deskripsi. Kuanti. Hah? Kuantitatif itu penelitian apa? Kuantitatif itu penelitian yang identik dengan di pengertian kemarin sudah kita bahas. Dengan angka-angka, datanya berupa angka itu kuanti. Makanya caranya, metode mengumpulkan datanya pun berbeda dengan yang lain. Kalau kuali,
itu identik dengan data yang sifatnya kualitatif. Narasi, hasil wawancara, hasil observasi itu kan dideskripsikan, ditulis kan, diceritakan kan. Ya, maka dia nggak berbentuk angka. Paham ya? PTK itu bisa dia dengan angka, bisa dengan observasi, agak fleksibel. Makanya PTK itu banyak yang tidak menganggapnya ilmiah, karena tidak, kurang baku lah. Ya, nah, observasi wawancara bisa dia pakai, gitu ya. Bisa. Ya. Kualitatif itu datanya tidak bersifat angka-angka. Tapi kalau kuanti datanya bersifat angka. Berarti hasilnya 1 sampai 100 sampai 1000. Ya, nggak ada di situ narasi. Tapi kalau kuali hasilnya narasi. Enggak, Umi nggak pakai angket Umi. Umi menarasikan nanti berdasarkan hasil wawancara pada tanggal sekian, waktunya sekian dengan si itu misalnya kan, dapat difahami 1, ini 2, 3, 4, 5 apa kesimpulan diceritakan. Data Umi itu bukan data angka. Ya, lihat skripsi kualitatif ya biar tahu. Dia cuma narasi nggak angka. Tapi kalau kuanti dia berbentuk angka, bisa ditabelkan, bisa didiagramkan, ya, bisa dipresentasikan, ya. Nah, teknik pengumpulan data dalam PTK biasanya yang pertama kalau PTK itu ada tes belajar, ya. Untuk apa tes itu? Untuk mencari hasil belajar, ya. Tesnya berarti ya soal-soal seperti tes pilihan ganda itu, objektif. Kemudian bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi, yang mengumpulkan data dalam PTK. Kalau kualitatif, pengumpulan datanya dengan yang pertama observasi, atau bisa juga yang pertama wawancara, kemudian yang ketiga dokumentasi. Dokumentasi misalnya foto itu dalam kualitatif bisa bermakna. Contoh, jangan foto, misalnya patung. Dalam kualitatif patung itu bisa bermakna informasi tertentu. Misalnya apa? Patung ikan silais. Bisa enggak dikuantitatifkan apa itu? Patung itu. Misalnya kalau tinggi ikan sekian itu 10%, enggak bisa kan? Enggak bisa dipresentasikan, enggak bisa enggak dipresentasikan? Hah? Gimana caranya? Coba kuantitatifkan patung silais itu. Ya. Itu mak-mak di dapur itu. Ya. Ya itu enggak penelitian, enggak ilmiah namanya, ya. Patung silais itu di situ pasti berbicara apa filosofinya. Filosofinya bisa enggak diangkakan? Enggak bisa kan? Filosofi itu kan pikiran kan? Apa dasarnya kok itu patung silais, kenapa enggak patung yang lain? Filosofi. Kan bukan berbentuk angka kan itu? Filosofi itu pikiran. Berarti datanya Jadi patung silais itu bagi orang kualitatif punya makna tertentu yang bisa diambil informasi penting di situ. Kenapa jumlahnya 3? Berarti menyimbolkan sesuatu tuh. Kenapa 3? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak? Kan berapa jumlahnya Mi? 5 berapa tuh? Enggak diperhatikan ya. Nanti coba perhatikan. Kemudian Tugu 0 itu. Bundaran itu. Kenapa bundaran itu diletakkan di tengah-tengah di situ dan di depan kantor gubernur? Itu bermakna pasti ada alasannya. Jadi dalam kualitatif yang digali itu bukan berapa meter diameternya, berapa persen dari jumlah wilayah, bukan itu. Hah? Enggak, kuali. Itu bukan kuanti. Kalau mau kuantitatif, misalnya
hubungan persepsi masyarakat Pekanbaru terhadap patung Silais terhadap apa misalnya kan. Nah, itu baru bisa dikuantikan. Kita mencari hubungannya. Ya, responden. Nah, itu kata-kata yang digunakan dalam kuanti responden. Kalau dalam kualitatif tidak informan. Karena beda, responden hanya merespon. Kalau informan memberikan informasi. Ya, berarti dia menceritakan, menyampaikan. Kalau respon hanya respon aja. Ya, tidak, tidak setuju, responden namanya. Ya. Oke, kemudian yang keempat, teknik analisis data. Nah, ini ada yang mahasiswa yang apa? Yang kepala buaya, badan ular, ekor belut, ekor ikan. Jadi nggak sama. Jenis penelitiannya A, kemudian metode pengumpulan datanya B, teknik analisisnya Z, jauh kali. Nggak cocok sama sekali. Nah, ini banyak. Kalau saya contohkan, kalau dalam PTK kita menggunakan teknik pengumpulan data dengan tes, maka teknik analisisnya mestinya pakai apa? Kalau kita ada tes belajar pilihan ganda, maka analisisnya pakai apa? Untuk menghasilkan hasil dari tes itu, untuk menemukan sebuah kesimpulan, kita pakai apa? Rumus. Cocok enggak? Kita tes belajar siswa, kemudian untuk menentukan nilainya kita pakai rumus. Untuk menentukan rata-ratanya kita pakai rumus. Pas enggak? Pas enggak? Data dengan cara mengolahnya. Pas enggak, Bu? Pas. PTK. Kalau observasi, kalau di kualitatif, kita kan datanya data kualitatif tuh, hasil observasi, hasil wawancara, hasil dokumentasi. Kemudian apa teknik yang kita gunakan? Bisa enggak dengan rumus? Bisa enggak kita menghitung dengan rumus hasil wawancara observasi tadi? Atau menghitung dengan rumus patung tadi? Enggak bisa. Dengan apa kita analisis? Dalam kualitatif ada namanya reduksi data. Reduksi data itu data observasi dan wawancara tadi kita kumpulkan sesuai dengan indikator penelitian kita. Ya. Kemudian kita ambil yang perlu-perlu saja, yang berkaitan dengan kepentingan kita. Ya, untuk menjawab rumusan masalah kita. Yang kedua, ada namanya display data. Kualitatif. Display data itu kita menyajikan data dalam bentuk narasi. Kita ceritakan lagi hasilnya. Kemudian kita analisis dengan teori. Itu di bab 4 itu. Itu dua-duanya sejalan. Jadi kita ceritakan dulu hasilnya, baru kita analisis, kita bahas dengan teori. Sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah kita 3, berarti kita bercerita tentang tiga hal. Dan nanti kita bahas juga berkaitan dengan tiga hal. Contoh, Umi misalnya meneliti apa tadi? Kompetensi. Yang pertama rumusan masalah Umi adalah apa saja kompetensi kepribadian guru yang ada di RA apa namanya? RA Alfitia. Yang kedua, misalnya apa? Apa saja bentuk-bentuk kompetensi kepribadian guru dalam menanamkan karakter pada anak usia dini. Yang ketiga, apa saja hambatan ya atau kendala yang dialami guru dalam menanamkan pendidikan karakter. Berarti 3 itu nanti yang dijawab tuh. 3 itu juga diceritakan kemudian dianalisis. Oke. Paham ya? Yang apa? PTK pakai rumus. Ada rumusnya.
Ya. Ya, bintang itu kan misalnya bintangnya 1, bintang 2, bintang 3 kan. Enggak mesti pakai rumus. Ya tergantung apanya. Jadi gini. Pakai rumus enggak pakai rumus itu tergantung dari data yang di interval. Ya, berapa interval? Tapi tetap nanti ketika masing-masing murid dihitung intervalnya, kemudian dikalkulasikan secara klasikal, tak ada rumusnya nanti. Ya, di bab 3 nanti diceritakan di teknik analisis nih. Ya. Ada tesnya enggak? Tes belajar ada? Enggak. Penilaiannya observasi kualitatif, berarti enggak usah pakai rumus. Makanya tergantung datanya. Ya. Ya, kolom aja. Ya. Sesuai dengan penilaian di sekolah. Ya. Tapi kalau ada rumusnya di sekolah pakai rumus juga. Karena biasanya rumus itu kan membantu menyederhanakan. Ya. Oke? Itu ya. Bu Ibu. Udah selesai bab 3. Ya. Nah, itu contoh aja Mi. Nanti tentang rumusan masalah Umi bicarakan dengan pembimbing. Pembimbingnya siapa tadi? Bu Epi. Oke, baik, itu saja. Saya kira untuk penjelasan bab 3 cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda semua.